Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1, di sini kami akan membuat layouting untuk vegetasi pemetaan pohon. Nah, yang pertama kita harus menambahkan peta dulu. Untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan, tapi disarankan untuk memberikan space di sebelah kanan untuk mencantumkan informasi-informasinya. Jadi pertama di sini kita add map dulu. Nanti sudah gitu kita atur dulu ukurannya. Jika terasa ukurannya kecil, kita pilih yang ini ya, move item content. Nah, lalu kita zoom aja, pakai scroll pada mouse, lalu kita geser saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika masih kurang terlihat jelas, kita zoom lagi. Nah, jika misalnya terlalu zoom gini berarti kita atur lagi saja dengan sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin cukup segini. Selanjutnya kita menambahkan mata angin. Nah, di mana untuk menambahkan mata angin itu di sini ada namanya alat, yaitu namanya adalah add north arrow. Kita tambahkan saja di bagian sini pojok kiri atas. Ukurannya diatur saja. Nah, jika sudah misalnya kebesaran kita atur lagi. Mungkin segini cukup. Kita atur dulu untuk posisinya. Setelah itu kita tambahkan teks untuk menandakan arah utara yang mana. Untuk mengedit teksnya ada di pojok kanan bawah. Kita ganti saja N untuk north ya. Lalu untuk membesarkan fontnya kita pilih appearance di sini font. Kita klik. Nah, di sini ada size-nya ya. Kita yang stylenya regular saja. Ini kita ganti ke 20. Oke. Kita atur dulu sebentar. Jika sudah cukup, setelah itu kita tambahkan legend untuk informasi titiknya ini, titik-titiknya. Sini ada add legend. Lalu kita tarik garis saja di sini. Pin kasih jarak ya untuk penempatan judul yang akan dilakukan oleh teman saya nantinya. Oke. Nah, di sini pada informasi legend kita scroll. Nah, di bagian sini ada legend item. Untuk yang OSM standar kita hide saja ya, karena ini hanya penampilan mapnya. Kita pencet ini dulu untuk bisa mengedit. Nah, di sini kita pilih hidden aja. Nah, jika sudah selesai, cukup segini untuk bagian untuk menambahkan peta, mata angin, dan legendnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu saya akan memberikan judul dari pemetaan yang dilakukan kami ini. Pertama, itu kita rapikan dulu untuk legendnya, taruh agak ke tengah. Kemudian kita beri batas garis biar lebih rapi. Selanjutnya kita tambahkan teks. Nah, untuk isinya itu di bagian main properties
kita bisa beri judul peta UTS, kemudian pemetaan vegetasi dan ruang terbuka hijau di Universitas Jember. Bisa ubah fontnya biar tebal kan. Kemudian kita bisa besarkan untuk size-nya sendiri. Nah, itu kita bisa berikan informasi mengenai pengambilan data ini. Mana caranya itu juga sama sebagai sebelumnya, kita beri garis batasnya dulu. Kemudian kita add text. Sama pada main properties untuk mengisi teksnya. Ini kita isikan informasi. Dan untuk menyorotkan bagian informasi ini bisa kita setting bold. Kita bisa selanjutnya kita bisa isikan informasinya. Selain sumber data bisa kita isikan jumlah pohon karena kita kan di sini melakukan pemetaan vegetasi yang dimana dipetakan di sini itu pohon. Jadi kita isikan jumlah pohon dimana untuk jumlah pohon sendiri yang kita petakan itu terdapat 74. Kemudian untuk jenisnya sendiri itu terdapat 5 jenis. Oke, dan yang selanjutnya itu kita tambahkan skala. Nah, untuk mengetahui skala dari maps itu kita bisa mengklik maps-nya seperti ini. Nah, ini scale yang dipakai 6336,87. Oke, bisa dibulatkan aja ke 6000. Rapikan dulu untuk jadi kita add text-nya untuk scale ini. Ubah
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi berikutnya pada peta ini kan terlihat polosan. Kita akan mencoba menambahkan koordinat dan juga garisnya biar eh, mengetahui pembatas antara kanvasnya dengan petanya. Jadi kita klik petanya, lalu di bagian frame di sini dia dicentang, nanti akan keluar garisnya. Lalu kita pilih untuk mengatur ketebalan ini dengan menggunakan thickness. Kita bisa menggunakan dari 0,3 sampai sesuai ketebalan ya. Di sini aku akan menggunakan 0,5 biar agak kelihatan dikit. Oke, lanjut ke cara menampilkan dia gridnya. Jadi biar tahu dia tuh koordinatnya di mana. Dia tuh tinggal di grid. Setelah itu dia tinggal tambahkan. Lalu di grid ini dia dimodify. Modify kalau solid tuh dia gini. Kalau dia solid, dia itu kayak gini. Nah, tapi kita juga tulis dulu intervalnya. Di sini interval yang aku gunakan yaitu 0,2, 0,002 untuk X-nya, dan untuk Y-nya 0,002 juga. Jadi yang masih bisa kelihatan. Jadi kalau tipenya solid, kita dapat melihat kotak-kotak di sini. Tapi karena tujuannya di sini untuk memetakan vegetasi, jadi ini kan dapat mengganggu area-area. Jadi kita gunakan yang frame dan annotation. Jadi ini untuk eh, biar hanya di pinggir aja yang kotaknya, bukan di dalam kotak-kotak I. Untuk intervalnya kita gunakan maaf unit ya, bukan channel. Bukan centimeter, karena kalau centimeter nanti eh, jadi gede-gede. Jadi kita gunakan sesuai map unit. Kita pakai frame, lalu kita juga untuk menampilkan koordinatnya, kita menggunakan di draw coordinates. Nah, seperti ini. Ini dapat terlihat koordinatnya, formatnya di ini ada format derajat. Tuh, formatnya derajat, jadi ada, dan untuk formatnya ini bisa diganti, ada yang degree, minute, second, ada yang cuma derajat saja. Biasanya yang digunakan itu degree, minute, second biar jelas. Nah, jadi nanti tinggal diarahkan biar gak keluar leket. Nah, untuk biar gak keluar leket ini bisa digunakan dengan menggunakan ini. Untuk di right ini dia jangan horizontal tapi di vertical ascending. Nah, nanti jadi kayak gini. Bagian di kiri berarti dia menggunakan vertical descending. Saya samakan juga sih. Jadi vertical ascending juga. Jadi nanti untuk koordinatnya dia gak terlalu layout tapi masih dalam layout ini. Jadi dia diubah penataannya jadi sesuai mengotak dari frame-nya. Tuh. Nah, ini kalau misalnya dia pakai solid, dia akan mengetahui di mana dia koordinatnya berada. Tapi kita pakai frame dan ini karena keperluan kita hanya mengetahui untuk tidak menghalau dari titik-titiknya ya, tidak mengganggu. Terus, selanjutnya kita akan menambahkan peta kedua, yang mana ini kurang lebih sama kayak pertama, cuma di peta pertama kita lock dulu ini, biar tidak eh, terganti karena untuk map ini kan dia otomatis rendering dari softwarenya, kita di lock biar tetap di lock layar ya, biar gak berubah. Terus di lock layar biar ini tetap gak akan berubah kalau di tangan. Nah, untuk menambahkan peta kedua kita sama kayak menambahkan peta pertama, yaitu dengan add map. Kalau kita nambahkan di sini kecil. Nah, ini kan buat menghilangnya kita diarahkan ke softwarenya, kita ubah dia untuk datanya dimatikan aja. Terus di ini dia akan otomatis ke render kalau titiknya bakal hilang. Nah, ini bakal tetap karena tadi kita sudah lock, jadi ini bakal tetap kayak ini, akan berubah. Tadi sudah lock, ya ini untuk ini kita perkecil untuk mengetahui di mana dia berasal. Dan juga jangan lupa ditambahkan frame-nya. Nah, frame-nya ditambahkan untuk ini 0,3 cukup juga. Lalu untuk mengetahui dia lokasinya di mana, dia bisa tambahkan shape. Mana shape? Shape kita nih, dia tambahkan kotak.
jangan lupa diperbesar juga. Jadi dia mengetahui lokasinya ada di mana. Lalu stylenya juga di simple fill. Nah, garisnya juga jangan lupa ditambahkan 0,3 juga cukup lah. Lalu untuk isinya dia itu pewarnaannya harus di fill colornya dia di opacity kan 0, jadi gak tembus, jadi cuma kelihatan garisnya. Jadi cuma di fill stylenya, lalu dia akan menandakan ini. Makasih dia. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjaga ada kelihatannya, dia juga bisa dimatikan di sininya. Jadi dia nggak dikeliatin apa namanya areanya, dia bisa di properti, di areanya di properti. Terus di labelnya dimatikan dulu, no label, biar nggak mengganggu areanya. Nanti di sini, di sini, maaf, di sini itu nanti nggak akan kelihatan areanet. Kalau misal kita, nah jadi ini cuma, nah kayak gini. Dan ini tetap ada, soalnya dia akan lock. Selanjutnya kita akan nanti kayak gini. Setelah ditampilkan nanti kita untuk informasi ini kita tambahkan juga disclaimer ya. Jadi disclaimer ini gunanya untuk menegaskan ini peta ini digunakan untuk apa. Untuk caranya kita pakai teks sama kayak menambahkan keterangan lainnya. Jadi kita tinggal nambah teks, mana teks ini label, kita tambahkan buat keterangan disclaimer. Kita tambahkan di sini disclaimer, set disclaimer. Peta ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar kecerdasan buatan pengantar sistem informasi geografis. Nanti ini tinggal dirapikan saja gini. Nah kayak gini, nanti ini tinggal dirapikan, mungkin nanti langsung aja ke hasilnya yang jadi. Ini cuma dasar-dasar cara layouting, nah, nanti bisa dirapikan, hasilnya akan seperti ini. Jadi yang versi bagusnya. Jadi versi bagusnya nih jika dirapikan dia terlihat jelas ada koordinatnya, bentuknya juga di wilayahnya dia tuh menandakan wilayah mana, ini juga terlihat dengan jelas di map 2-nya. Dan juga ini nggak akan ke generate. Ya, ini kan di log, nah ini juga akan ke generate. Save. Ini peta yang udah yang ini enggak tim 1 ini dia ke lock ya, enggak di lock. Yang ini 2 ini di lock. Terus kita di lock layers yang map pertama kita ke generate, jadi ini dihidupkan. Terus ingin dilihat dimantukan labelnya. Ah, nah muncul. Nah jadi inilah versi rapinya dari peta yang di layouting tadi. Jadi dia ada jelas, ada judulnya, ya peta pemetaan vegetasi pohon di Universitas Jember, ada skalanya 1/1 banding 500. Ini terlihat dari peta 1, ini yang di properti ini ada 5.500 itu skalanya. Lalu legendanya dia jelas, ada area yang biru ini ada area UNED. Lalu yang titik-titik ini dia ada pohon apa aja, ten besi, mahoni Afrika, terus mahoni, terus pohon kenari, gerodokan tuh. Lalu juga informasinya yang seperti sumber data diperoleh dari survei lapangan survei lapangan UNES 2025. Terus jumlah pohon dari berapa yang di titik I, ada jenis pohon yang
apa ya, di identifikasinya ada 5. Lalu juga sistem koordinat yang dipakai yaitu pakai WGS 84. Itu juga ini disclaimer. Jadi disclaimer ini dia jelaskan peta ini tuh buat apa. Jadi peta ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar sistem informasi geografis. Karena kan kalau tanpa ada disclaimer ini kan nggak mewakili UNED, cuma beberapa titik yang diambil. Makanya perlu ada disclaimer ini untuk menegaskan peta ini dibuat buat apa. Lalu juga ada informasi lain untuk tanggal dibuatnya, yaitu tanggal 19 Oktober. Karena ini habis direvisi, berarti sekarang diganti menjadi 22. Oke. Terus dia juga ada nama pembuatnya, ada siapa aja, ada 3. Lalu juga bisa tambahkan logo kalau dari suatu suatu perusahaan atau suatu komunitas atau suatu lembaga. Nah, untuk menambah logo nih bisa menggunakan ini add image ya, add picture. Jadi nanti tinggal add picture, terus di blok, nanti tinggal dipakai raster image, nanti tinggal milih filenya di sini. Tinggal milih di file ini, nanti bakal ke generate. Saya pakai Cogma ini. Nah, karena ada nih kayak gitu ya untuk gambar. Jadi inilah hasil yang bagus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.